Untuk memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita membuka rangkaian acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari perwakilan pimpinan Fakultas Farmasi UNER kepada Dr. Apoteker Andi Hermansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, Kepala Puskesmas Bruto, Dr. Mihmi Utami, kemudian yang kami hormati juga para perangkat desa maupun perangkat musbika di Kecamatan Bruto, kemudian yang kami hormati Ketua PJIAI Ikatan Anggota Indonesia Kabupaten Sumeneb, kemudian Bapak Ibu Materi Dr. Apoteker Bidang dan Dr. Andi Wiwaidi Spesialis Paru, Bapak Ketua Panitia Dr. Apoteker Abdurrahim yang tentunya berbahagia hari ini, kawan-kawan sejawat apoteker Kabupaten Sumeneb, dan juga Bapak Ibu sekalian beserta kegiatan pengabdian masyarakat di Puskesmas Bruto yang bekerjasama dengan Fakultas Farmasi bersama dengan PJIAI. Saya sangat senang sekali diberi kesempatan untuk bisa menjadi tempatnya Penmas. Ya. Bahkan saya minta alhamdulillah itu parah. Jangan cuma kemarin kan tahun lalu itu di Bubungan kan hanya di desa itu aja. Kalau di sini kan bisa dinikmati oleh 20 desa yang menjadi wilayah kerja Puskesmas Bruto. Jadi insya Allah manfaatnya akan menjadi lebih luas ya. Dan ibu-ibu kader nih juga untuk mbaknya gitu ya. Jadi saya merasa senang, merasa bangga juga, merasa apa ya? Waduh, kesenangannya berlipat-lipat lah. Saya kepengen lagi nih, kepengen lagi sih, pengen sekolah lagi ya, jadinya. Ya. Kalau nyanyi lagu Bimna Erlangga itu saya nggak sampai tuntas karena nangis di tengah-tengah. Begitu nyampe di paragraf kedua ya, bingung amat. Saya nggak pernah tuntas karena nangis. Ini aja saya ngomong nangis sih, mau nangis rasanya. Karena begitu harunya bahwa apalagi tadi dibilang bahwa sekarang sudah menjadi nomor 1 nasional itu banggaan tersendiri saya sebagai alumnusnya, gitu ya. Jadi terima kasih ya saya diikut sertakan dalam kegiatan UNER, ya. Dan jangan pernah kapok Pak, walaupun dengan kami menyambutnya dengan kondisi yang apa ya, ini luar biasa kayak sih, luar biasa. Mudah-mudahan luar biasa terus. Tapi saya tetap merasa bahwa saya hanya seperti ini yang saya bisa kontribusikan. Dan mudah-mudahan nanti acara ini, karena memang ini saya tadi sempat dibilangin nih tentang program prioritas nasional ya, ini tentang TB, tentang tuberkulosis atau kalau di masyarakat bilangnya TBC ya Bu. Ya, saya ingatkan sekarang TBC itu bukan stigma ya, bukan lalu kemudian sakit TBC todus itu malu banget. Ya, maksudnya sakit TBC kemudian disembunyikan, wah itu malah justru jadi istilahnya jadi biang kerok ya, karena di TBC itu bisa menular. Pertama kali kami mengucapkan terima kasih dan kami dari Dinkes bangga ya bahwa UNER memilih Puskesmas Bruto dan kami di Sumeneb sebagai tempat untuk pengabdian masyarakat. Selamat datang di Sumeneb sekali lagi. Dan yang lebih membanggakan lagi, kegiatan ini sudah berturut-turut dilakukan 3 tahun berturut-turut. Jadi kami di Dinkes merasa amat sangat terbantu ya dengan adanya pengabdian masyarakat dari UNER ini. Selamat datang untuk UNER, sepertinya ada banyak ya Pak hari ini Pak. Selain dari Fakultas Farmasi,
dosen, juga ada mahasiswa S1, S2, S3, dan profesi. Selamat datang di Kabupaten Sumeneb. Kami merasa amat sangat bangga dan berterima kasih, dan kami pengen agar Sumeneb tetap jadi lokus untuk Penmasnya UNER. Hari ini Bapak, Ibu kader, dan teman-teman nakes di jaringan akan mendapatkan pembekalan, ya, akan mendapatkan ilmu, di mana kami Dinkes berharap agar ilmu tersebut bermanfaat, bisa mengeliminasi masalah tuberkulosis di Sumeneb, terutama di Kecamatan Bito. Pada kesempatan ini saya diberi amanah untuk menyampaikan materi tentang pelatihan tanggap dan pendamping minum obat secara rasional dan efektif pada kabin kesehatan desa di Kabupaten Sumeneb. Tuberkulosis masih merupakan ancaman kesehatan, ya. Indonesia nomor 2 di dunia. Jadi Indonesia itu menempati urutan kedua terbanyak kasus TB. Lanjut. Perubahan besar dalam penegakan diagnosis, ya. Sekarang diagnosa itu harus lebih cepat. Jadi sekarang itu kita pakai tes cepat molekuler, tetap dapat, tapi dapat canggih. Jadi itu rekomendasinya ya, memisahkan. Nah kalau ada yang sudah TB segera diobati, nggak usah lama-lama. Ya. Terus memastikan dilaksanakan di sini ya, sudah jelas ya pasien. Yang pengendalian lingkungan itu pakai HEPA filter atau pakai yang ini, pakai ultraviolet atau pakai tempat yang istilahnya sinar matahari bisa masuk. Sekedar tahu ya, maksudnya kuman TB batuk-batuk kalau di kamarnya itu tidak bisa masuk sinar matahari gelap. Saya bilang kamarnya itu kamar gelap. Itu kuman TB setahun tidak mati. Dia sapu-sapu terhilang kena kembali. Tapi begitu kena sinar matahari masuk, 1 menit mati kuman TB kena sinar matahari. Jadi TB itu sangat radiosensitif, nggak kuat dia kena sinar matahari. Mungkin dengan tanya, ya pastinya dijemur aja dong, biar mati kumannya, iya kan? Iya. Nah, yang jadi masalah kumannya di mana? Di dalamnya paru-paru, bisa nggak kena sinar matahari? Nggak bisa. Jadi kalau dia batuk itu kumannya kena sinar matahari, yang mati yang di dalam dia sembunyi, ya tetap pesta orang, nggak bisa. Yang kumannya yang mati ya, jadi itu sendiri. Kalau untuk yang perlindungannya petugas, penggunaan itu maskernya beda. Jadi kalau untuk menangani pasien TB itu maskernya N95 karena TB berbeda, bukan masker medis biasa. Tapi untuk yang sakit batuk wajib pakai masker apapun, masker kain, masker biasa, aman sudah. Izinkan saya Yuni Priandani sharing ilmu dengan Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan obat ya. Jadi ini pendampingan pengobatan dan pencegahan penularan melalui peran kader kesehatan desa di Kabupaten Sumeneb. Mengapa kok penularan TB ini terus-menerus ya? Sejak dari dulu TB sudah ada, kok sampai sekarang kok tidak turun-turun? Malah kita peringkatnya malah naik menjadi peringkat kedua. Pada tahun 2 tahun yang lalu masih peringkat ketiga, gitu ya. Nah, ternyata di Provinsi Jawa Timur Sumeneb ini adalah nomor peringkat 1, ya. Padahal Sumeneb ini udaranya segar, gitu ya. Oksigen tertinggi juga di Kepulauan Gili, gitu ya. Nah, ini Sumeneb yang mana? Saya jadi heran, gitu ya. Ya, jadi apa? Jadi nanti melalui peran Bapak Ibu kader kesehatan desa, ini diharapkan TB di Sumeneb ini bisa turun, gitu ya. Baik, lanjut berikutnya. Nah, ini kajian masalah ketidakpatuhan. Mungkin salah satu penyebabnya ya, di antara faktor-faktor ini ada faktor pasien. Ini mungkin bisa ditebak ya. Faktor penyakit dari dulu TB itu patofisiologinya juga seperti itu ya, ini susah ya. Kemudian faktor obat. Nah, penelitian tentang obat juga membutuhkan waktu lama ya, susah diubah juga ya. Kemudian faktor provider, penyedia layanan kesehatan. Nah, ini dari para petugas puskesmas maupun melalui perpanjangan tangannya yaitu para kader kesehatan, mungkin diharapkan perannya ya, jadi itu. Kemudian faktor sosial budaya termasuk adanya stigma ya. Jadi pasien TB ada yang dikucilkan ya, jadi jangan sampai seperti itu, harus kita obati. Kemudian faktor sistem kesehatan, nah ini obatnya kan sudah gratis ya, jadi ini saya kira tidak ada masalah. Berarti masalahnya di mana? Mungkin faktor ketidakpatuhan itu ya.
Jadi kalau dari teorinya, dari determinan kepatuhan ini, yang bisa kita ubah itu dari faktor pasien dan faktor provider, penyedia layanan. Jadi ini yang kita bisa perbaiki ya. Jadi bagaimana kepatuhan regimen atau aturan terapi minum obat ini pada pasien TB di puskesmas. Strateginya bagaimana? Kita harus memperhatikan karakteristik dari penyakit, karakteristik obat dan karakteristik pasien. Saya Jessica, pesan dari Desa Pangandaran Barat. Yang ingin saya tanyakan, apakah setiap penyakit TB itu batuknya mengeluarkan dahak? Terus yang kedua, pertanyaannya, apakah wanita yang sedang hamil itu pengobatannya beda-beda? Terus bagaimana cara menanggulangi yang warga yang sudah terkena penyakit TB tapi pengobatannya itu berhenti di tengah jalan tuh, berhenti di tengah jalan ya, ya. Putus nyambung kadang di Jakarta kan tradisi di sini kan ke Jakarta jaga toko gitu, jadi iya jaga toko itu merantau gitu. Bagaimana cara menangani yang kami untuk menghimbau warga supaya berobat secara rutin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, apakah ada pengaruh pada janin jika penderita TBC adalah ibu hamil dan sudah masuk kategori TBC resistan? Dan bagaimana penanganannya supaya kita para kader bisa dipercaya oleh para masyarakat? Dan yang kedua, kakak saya menderita TBC tulang. Dan akhir-akhir ini berat badannya menyusut ibu, dan sekarang sudah ke Surabaya pengobatannya dan sudah termasuk pakai kursi roda. Terima kasih. Pertanyaan saya, bayi itu kan sudah dari kecil sudah diimunisasi Bu ya. Terus kalau sudah besar, apakah harus diimunisasi ulang? Terus kenapa bayi itu masih terkena virus TBC? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bu, maaf Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.